pengobatan gratis yang diadakan oleh DPP PDI Perjuangan. Berikan kesehatan kembali bagi yang masih aktif, dan semoga saudara-saudara kita yang terbaring di rumah sakit hari ini juga diberikan kesehatan. Terima kasih atas kehadiran Dewan Pimpinan Pusat Partai PDI Perjuangan yang luar biasa, memberikan kita semangat untuk memberikan manfaat kepada warga secara langsung. Merdeka! Ya, mudah-mudahan kegiatan ini memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya ya, khususnya buat warga Depok ya. Sehingga kegiatan ini kembali kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kami yang sebesar-besarnya. Kami berharap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Depok terus bersama kami, menjadi mitra yang menjadi mitra yang konstruktif bagi pemerintah dalam mengawal pembangunan untuk mewujudkan Depok menjadi kota yang maju. Jawaban kemarin kita ramai nih di negara ini masalah BPJS, ada Pak Wakil Wali Kota kebetulan. BPJS dinonaktifkan 11 juta lebih. Saya langsung ngamuk lah, karena saya yang bikin undang-undang itu di DPR. Undang-undang BPJS, undang-undang kesehatan, undang-undang rumah sakit, semua saya yang bikin. Karena saya dulu ketua Komisi Kesehatan di DPR RI. Ya. Nah, jadi kalau dibilang BPJS dinonaktifkan karena negara tidak punya uang, ya itu bohong. Emang BPJS kalau dibilang rugi, emang untuk rugi. BPJS itu bukan asuransi, bukan profit oriented. Tapi BPJS dibuat karena hibah negara. BPJS itu bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyatnya dalam sisi kesehatan. Ya, jadi ada. Maka itu semua kader PDI Perjuangan sudah dilatih bagaimana mengadvokasi atau mendampingi rakyat untuk mendapatkan hak sehat yang sama. Pasal 28H, lihat di Undang-Undang Dasar 45. Setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama. Titik, tidak ada koma. Yang kaya aja nggak ada. Hak sehat yang sama. Mau wakil wali kota, mau presiden, mau wapres, mau tentara, polisi, anggota DPR, DPRD, mau bupati, mau apa saja, tukang ojek, tukang petani, buruh, semua punya hak sehat yang sama dulu. Nah, iya kan? Terus pasal 34 tidak begitu. Bilangnya negara strip pemerintah. Itu pemerintah itu bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah. Berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Jadi tidak boleh ada rakyat satu pun yang tertolak dari rumah sakit. Tadi kalau dibilang rumah sakit penolak pasien ada di Undang-Undang Kesehatan nomor 17 tahun 2023. Ya, saya juga yang bikin. Itu dibilang rumah sakit menolak pasien, baik rumah sakit daerah, rumah sakit negara maupun rumah sakit swasta. Kami bilangnya rumah sakit menolak pasien. Gak ada bilang swasta kayak negeri enggak. Rumah sakit menolak pasien baru nolak saja. Itu hukumannya ada, Bu. 2 tahun dan 200 juta. Saya dulu dibilang atau saya nggak mau. Kan dokternya bayar. Dokter punya duit. Rakyat nggak punya duit. Nah, jadi dan 200 juta. 2 tahun dan 200 juta. Kalau gara-gara ditolak yang tadinya ibu datang ke rumah sakit stop hari ini. Ditolak kelamaan. Mana BPJS, mana ini, mana. Siapa yang tanggung jawab kelamaan? Nah, akhirnya cacat permanen atau meninggal. Itu sanksinya ya 10 tahun dan 2 miliar. Itu ada di undang-undang, tapi kan tidak disosialisasikan. Kalau ada wartawan, saya kemarin di Cianjur, di Sukabumi, saya bilang, tolong wartawan sosialisasikan ini, saya minta tolong. Nah, ya, saya rasa gitu aja ibu-ibu. Nanti salam buat keluarga dari Ibu Megawati, juga dari saya. Sehat-sehat selalu sampai kita bertemu di Idul Fitri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.